wabarakatuh. Saya Aprilia Salsabila Ahmad dengan NIM 2210121016. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu teori komunikasi, yaitu Spiral of Silence Theory. Teori ini digagaskan oleh Elizabeth Neumann pada tahun 1974. Ia merupakan ilmuwan politik yang berasal dari Jerman. Teori ini disebut juga sebagai teori spiral keheningan, dan teori ini menyatakan bahwa orang-orang yang memiliki sudut pandang minoritas akan cenderung diam dan tidak banyak mengkomunikasikan tentang pendapat mereka. Sedangkan orang-orang yang memegang sudut pandang mayoritas akan lebih terdorong untuk banyak berbicara mengenai pendapat mereka. Secara sederhana, teori ini menggambarkan kondisi psikologis manusia ketika kita berbeda dengan orang lain. Akan ada rasa takut yang muncul dan enggan untuk berdiri sendiri di tengah pendapat yang berbeda. Teori ini menganggap bahwa media mempengaruhi opini publik. Pengaruh penting dari media adalah pembentukan opini publik yang secara langsung berhubungan dengan kebebasan berpendapat dan memicu timbulnya kelompok mayoritas serta minoritas di masyarakat. Di sini kita dapat lihat penggambaran dari teori ini. Spiral of Silence merupakan orang yang memiliki sudut pandang minoritas. Di awal mereka memiliki keinginan untuk speak out yang besar, tapi akan terus menurun dan mengecil hingga akhirnya mereka silent atau terdiam. Hal ini disebabkan oleh fear of isolation atau ketakutan akan terisolasi atau dikucilkan dari kelompok mayoritas. Jadi spiral ini itu arahnya dari yang awalnya mereka ada niatan untuk mengemukakan pendapat mereka, sampai akhirnya mereka hanya akan terdiam dan tidak mengkomunikasikan pendapat mereka. Tujuan utama teori Spiral of Silence adalah untuk memahami mengapa orang cenderung membungkam pendapat mereka di hadapan pendapat mayoritas. Dengan memahami proses tersebut, kita dapat mempelajari cara untuk mendorong kebebasan berbicara dan memperluas ruang bagi pendapat minoritas dalam masyarakat. Asumsi. Lanjut, teori ini memiliki 3 asumsi utama, yaitu yang pertama, memegang kekuasaan terhadap mereka yang tidak sepakat melalui ancaman akan isolasi. Yang kedua, setiap individu mendapat opini publik dari 2 sumber, yakni observasi pribadi serta media. Lalu yang ketiga, perilaku publik dipengaruhi oleh evaluasi opini publik. Asumsi pertama. Dalam asumsi pertama ini melalui Noela Neumann menjelaskan bahwa struktur masyarakat bergantung pada orang-orang yang menentukan serta mendukung seperangkat nilai. Saat orang percaya dan sepakat soal seperangkat nilai tersebut, ketakutan terhadap isolasi akan berkurang. Sebaliknya, jika perbedaan nilai ketakutan akan terisolasi itu muncul berdasarkan asumsi ini, bisa dilihat bahwa spiral keheningan disebabkan oleh perasaan takut seseorang bila isolasi atau dikucilkan dari lingkungannya. Ancaman terhadap celaan atau kritik dari pihak lain menjadi faktor utama mengapa seseorang tidak mengeluarkan pendapatnya. Lalu asumsi kedua, observasi pribadi atau personal, didasarkan pada pengamatan individu mengenai suatu hal. Dalam hal ini, individu mampu mendengarkan pendapat orang lain serta menggabungkannya dengan pendapatan mereka sendiri atau personal. Kalau begitu, melalui menegaskan bahwa seringkali observasi pribadi tentang opini publik mengalami distorsi dan tidak akurat. Sementara itu, dari segi pengaruh media terhadap opini publik, jika ada dampak media seringkali tidak secara langsung, karena pada dasarnya manusia memiliki sifat sosial yang memungkinkan mereka
berbicara soal pendapat atau pengamatan mereka terhadap suatu hal kepada orang lain. Lalu asumsi terakhir berlaku publik bisa berupa berbicara mengenai suatu topik atau memilih tetap diam. Individu cenderung memilih berkomunikasi ketika mereka merasa ada dukungan tentang suatu topik, namun individu akan lebih memilih untuk tetap diam jika ternyata orang lain tidak mendukung topik tersebut. Melalui Human mempercayai bahwa orang tidak suka mendiskusikan topik yang tidak punya dukungan oleh kaum mayoritas. Individu juga cenderung enggan mengungkapkan pendapat pribadinya yang berbeda atau bertentangan dengan pendapat mayoritas. Perbandingan dua jurnal. Jurnal yang pertama, Teori Spiral of Silence dalam kajian gender di Neo Media, membahas teori spiral of silence dalam konteks kajian gender di Neo Media. Jurnal ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana teori spiral of silence berlaku dalam konteks gender di Neo Media. Jurnal ini menyoroti perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang mempengaruhi perilaku, pengambilan resiko, kepercayaan, dan privasi dalam menggunakan situs jaringan sosial. Sementara itu, jurnal yang kedua, Jurnal Spiral of Silence, gerakan elit lokal dalam pemekaran wilayah Gambut Raya, membahas kritik terhadap teori Spiral of Silence dan bagaimana teori ini berlaku dalam konteks gerakan elit lokal dalam pemekaran wilayah Gambut Raya. Jurnal ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana teori Spiral of Silence berlaku dalam konteks gerakan elit lokal dalam pemekaran wilayah Gambut Raya. Kedua jurnal tersebut memberikan wawasan yang mendalam tentang teori Spiral of Silence dan bagaimana teori ini berlaku dalam konteks yang berbeda, yaitu dalam kajian gender di Neo Media dan dalam konteks gerakan elit lokal dalam pemekaran wilayah Gambut Raya. Contoh kegiatan-kegiatan komunikasi. Salah satunya di sini saya memilih contoh kasus dari teori spiral keheningan, yaitu kasus Ahok menistakan agama. Kaum mayoritas beropini bahwa Ahok benar-benar menistakan agama, sedangkan kaum minoritas beropini sebaliknya. Di sini opini kaum mayoritas menekan opini minoritas, sehingga muncul pendapat umum bahwa Ahok menista agama, sehingga kaum minoritas menjadi ragu untuk menyuarakan pendapatnya, dan opini kaum mayoritas yang diterima oleh masyarakat. Contoh yang kedua menggambarkan pengaruh spiral of silence adalah penolakan terhadap vaksin COVID-19. Meskipun ada bukti ilmiah yang menyatakan keamanan dan efektivitas vaksin, beberapa individu yang memiliki pendapat berbeda cenderung tidak mengungkapkan pendapat mereka karena takut diisolasi dan diperlakukan sebagai ancaman bagi kelompok sosial. Baik, sekian penjelasan dari saya. Atas kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.